Shalom adik-adik. Apa kabar kalian semua? Kakak harap kalian baik-baik ya di sana. Kalian udah siap belum mau ibadah? Pastinya udah siap dong. Yuk, kita mulai. Semuanya bangkit berdiri, bangkit dulu berdiri. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita berdoa dulu ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami diberikan kesehatan, kekuatan. Tuhan, sebentar kami ingin memulai. Berkati kami ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke semuanya, kita tetap berdiri ya. Kita mau menyanyi Markas Iblis Dihancurkan. Kita kalahkan iblis. Kita jangan mau kalah sama iblis, oke? Yuk kita nyanyi. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Dari awal lagi. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Baik adik-adik, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi lagu baca kitab suci dengan sikap doa ya. Baca kitab suci, berdoa tiap hari, berdoa tiap hari, berdoa tiap hari. Baca kitab suci, berdoa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, berdoa tiap hari mau tumbuh. Ulang lagi dari awal. Baca kitab suci, berdoa tiap hari, berdoa tiap hari, berdoa tiap hari. Baca kitab suci, berdoa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya, baca kitab suci, berdoa tiap hari kalau mau tumbuh. Kisah Sodom dan Gomora.
Setelah Lot berpisah dengan Abraham, lalu ia berangkat ke sebelah timur, ke lembah Yordan itu yang banyak airnya. Ia menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat kota Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan Allah, seperti membunuh, mencuri, berbohong, berzina, dan masih banyak lagi kejahatan lainnya, hingga Tuhan Allah murka mau membinasakan kota tersebut. Sampai terjadilah percakapan antara Allah dengan Abraham. Abraham berusaha untuk melunakkan hati Allah agar tidak membinasakan kota tersebut jika terdapat orang benar di sana. Dengan penawaran Abraham yang pertama, apabila terdapat 50 sampai dengan 10 orang benar terdapat di sana, maka tidak akan dibinasakan kota tersebut. Tapi karena tidak ada, hanya tersisa Lot dan keluarganya, maka Lot mendapat kasih karunia Allah untuk meninggalkan kota tersebut beserta dengan hartanya. Tuhan Allah mengutus 2 malaikat itu tiba di kota Sodom pada waktu sore, lalu disambut oleh Lot dan dibawa ke rumahnya, dan mereka makan malam bersama. Berbincang-bincang, malaikat Allah berpesan kepada Lot dan keluarga untuk segera meninggalkan kota ini beserta dengan hartanya. Dan tiba-tiba terdengar suara gerombolan orang lelaki dari yang muda sampai yang tua datang mengepung rumah itu. Mereka berteriak meminta kedua malaikat itu untuk keluar. Lot segera keluar menemui orang banyak itu, dan Lot berusaha melindungi kedua malaikat tersebut, namun membuat orang banyak itu semakin menjadi marah. Mereka semuanya tetap bersikeras meminta kedua malaikat itu untuk segera dikeluarkan dari rumahnya Lot, sampai mereka mau mendobrak pintu rumahnya Lot. Tapi saat itu kedua malaikat Tuhan segera menarik tangan Lot masuk ke dalam rumahnya dan menolong Lot dari gerombolan orang banyak itu, dan segera membutakan mata mereka. Dan di pagi harinya, karena waktunya sudah mendesak, kedua malaikat itu segera membawa pergi Lot dan keluarganya, dan berkata kepada Lot, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, dan janganlah menoleh ke belakang, karena Tuhan sebentar lagi akan membinasakan kota ini." Turunlah hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit, dan dihancurkan lembah Yordan dan semua penduduknya serta tumbuh-tumbuhan sampai habis semuanya. Dan Lot terus berlari bersama istri dan kedua anaknya untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam, karena dia masih memikirkan hartanya daripada perintah Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, kita ketemu lagi minggu ini. Gimana kabar kalian semua? Puji Tuhan tetap sehat ya. Pasti kalian bingung. Kayaknya banyak perhiasan loh hari ini. Ada kalung, ada anting, ada cincin, ada gelang. Gelangku? Anting kayaknya. Ya, kalungnya juga hilang. Gelangnya, cincinnya, ya hilang semua. Masih ada handphone. Ya ampun, masih ada handphone. Masih ada handphone, ya ampun. Ya, handphone aku juga hilang. Ya. Masih ada Alkitab, harta satu-satunya.
Oh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kita berdoa dulu adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biar Roh Kudus memimpin kami semua untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami mau serahkan firman Tuhan kami, firman Tuhan saat ini di dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Hai adik-adik, sudah lihat yang tadi? Jadi apa yang kalian rasakan tadi, kehilangan harta semuanya, dari anting, dari kalung, gelang, cincin, sampai handphone, hilang semuanya. Sampai akhirnya tinggal apa? Yang ada? Tinggal Alkitab, tinggal firman Tuhan. Seperti yang dikatakan Matius 6 ayat 21, dikatakan di sana, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, tadi adik-adik juga sudah menyaksikan filmnya kan, tentang Sodom dan Gomora. Nah, di situ diceritakan tentang ada istrinya Lot yang menengok ke belakang, terus jadinya apa? Tiang garam. Karena kenapa? Karena dia masih menyayangi hartanya dia yang di belakang sana. Yang saat itu kota Sodom dan Gomora itu Tuhan hukum karena dia banyak melakukan kejahatan. Kejahatannya banyak sekali adik-adik. Kalau kayak seperti sekarang nih adik-adik, kalau misalnya ada yang mencuri, ada yang masih suka bohong, ada yang masih suka apa? Masih suka nyontek. Banyak lagi. Nah, kalau waktu saat itu di Sodom, banyak sekali kejahatannya. Sampai Tuhan marah. Tuhan akhirnya bakar kotanya itu dengan api dari atas. Ngeri ya adik-adik ya, ngeri. Nah saat itu, apa dibilang? Ada Tuhan kirim Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Tuhan Allah bilang sama Bapak Abraham, mau menghukum kota itu. Dan akhirnya Tuhan Allah kirim 2 malaikat yang bilang sama menemui Lot di sana. Waktu sebelumnya itu Tuhan Allah tawar menawar ya adik-adik ya, bilang Tuhan bukan Tuhan Allah, maksudnya Bapak Abraham, karena Bapak Abraham tahu di sana ada siapa? Ada Lot, ponakannya yang tinggal di kota Sodom itu, dan bilang kalau misalnya ada berapa? Ada 100, sampai akhirnya bilang oke, ada 10, Tuhan gak akan hukum kota itu. Tapi ternyata cuma ada 4, Lot, istrinya, dan 2 anaknya. Akhirnya Tuhan menghukum kota itu, tapi Lot dan keluarganya diselamatkan. Ada 2 malaikat, akhirnya diselamatkan keluarganya Lot saja, tapi kotanya dibakar sama Tuhan. Saat itu mereka berlari, kata Tuhan, jangan ada yang menengok ke belakang saat itu kotanya dibakar atau dihukum. Tapi ternyata waktu mereka berlari, istrinya Lot menoleh ke belakang dan ternyata menjadi tiang garam sampai sekarang. Nah adik-adik, seperti itu. Nah tadi Kayana sudah sampaikan, seperti yang Kayana di awal tadi, harta semuanya hilang. Tapi apa? Hanya ada firman Tuhan sisanya. Nah adik-adik dari sekarang, adik-adik harus mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan dalam setiap apapun juga. Jangan lupa berdoa, sering baca Alkitab, rajin baca Alkitab, rajin berdoa ya adik-adik ya. Lakukan dari sekarang supaya apa? Supaya kita semuanya diselamatkan. Waktu Tuhan Yesus datang kita semuanya ada di surga ya adik-adik ya. Tadi ayat hafalannya di Matius 6 ayat 21. Setelah ini nanti adik-adik kerjakan, kirim ke Kayana ya. Baik, kalau gitu kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami bersyukur untuk boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan mengenai istri Lot yang masih mencintai hartanya. Dan saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Rajin berdoa, baca Alkitab, dan semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih untuk minggu ini Bapak. Terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan. Dan kami mau naikkan kembali hanya bagi Tuhan Yesus yang Maha Mulia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.